وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عفنا كريم ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الرزاق تحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجمع بيننا وبين من تعلم له وعلمنا فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اسقل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك اللهم ردنا بقضائك وصبرنا على بلائك ووسعنا شكر نعمائك اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Belum manain mana soal? Gulam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gulam alaika bil ihtimali natapi sira bil ihtimali kalawan nanggung sabar wa qata syarri lan magataken kaalaan lil kalimati iku tetep kedue saya kalimat akhwatun utawi saking dulur idza kalamaka maka ing dalam tatkala rarasan ing sira sapa wahidun wong sawiji minhum kang tetep saking nas kalimatan ing kalimat suwiji suma ajab tahu maka nuli jawab sirahu ing wahid anha saking kalimah jad maka teka upa akhwatuha sakehe dulure kalimah suma yahduru maka nuli hadir upa asyarru kaalaan bainakum ing dalam antaranya sirakarum ahadu abrodi minal khalqi yu'ahaluna li da'watil khalqi ila babil haqqi azza wa jalla utawi pira-pira ijen-ijen saking pira-pira ijen-ijen beberapa orang dari beberapa orang artinya jarang banget segelintir manusia minal khalqi ngetetekang tetap saking makhluk yu'ahaluna iku dan dadi akan ahli sapa ahadu abrod di dakwatil khalqi maring ngajak makhluk
Ada orang yang dijadikan ahli oleh Allah untuk mengajak manusia mendekat ke Allah. Lidawatil hulki maring ngajak makhluk ila babil haqqi maring pitane Allah azza wa jalla wa hum utawi ahadu afradi minal khalqi iku hujjatun hujjah madarat alaihi madarat ingatase al khalqi illam yaqbalu lamun orang nerima sapa walku minhu saking ahad hum utawi ahad iku nikmatun nikmat alal mukminina saking wong iman kabeh tapi nikmatun tur iku nikmah ini namanya khabar sani dari hum wa akhbaru bisnani abi aksaran an wahidi miskahum saratun syarab tur iku nikmah itu bencana siksaan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia sama aja nikmat, nikmat, nikmat. Tapi bahasa Arab beda, ada ni'mah pakai ain, ada nikmah pakai qaf. Sama-sama kaya. Kalau ni'mah itu ujungnya ke surga. Kalau yang kayaknya nikmah ujungnya ke neraka. Sama-sama jadi pejabat. Kalau pejabat yang satu ni'mah ujungnya ke surga, pejabat yang satu nikmah ujungnya neraka. Nikmatun tur ikut nikmah siksaan atau bencana alal munafikin yang atas yang munafik kabeh ada udinillahi tegese bira-bira musuhe agamane Allah azza wajalla. Allahumma tayyibna bit tauhid ya Allah, moga ngabagusakeun Tuhan ing ingsun sadaya bit tauhid kalawan tauhid. Wa bakhirna lan moga ngadohakeun Tuhan. Asal bakhir mangukus lan ngukus atau ngadohakeun Tuhan ing ingsun sadabil panai kalawan sirna anil khalqi saking makhluk wa malan saking barang siwa kakang salian Tuhan bil jumlah ing dalam secara umum keseluruhan. Ya muwahhidina wong kang nawahidaken kabeh, ya musyrikina wong kang musyrik kabeh. Laisa biadi ahadin ora ono biadi ahadin kalawan suwiji kalawan tangane wong suwiji minal khalqi kang tetep saking makhluk apa sayun suwiji-wiji likulli likulli niku tetep pada sabana-sabana suwiji ajazatun utawi apes ajazatul muluki utawi pira-pira wong apes saking pira-pira penguasa wal mamali kilan pira-pira kepemilikan. Muluk jamak dari malik. Mamluk mamalik dan pira-pira kepemilikan. Lisayal silis salat wassalatin lan bira-bira raja walagnia ilan bira-bira wong kang kaya wal fuqara ilan bira-bira wong miskin kulluhum utai sakabeh muluk ila akhirih
iku usara'u qadarillahi azza wa jalla, biro-biro tawanane qadari Allah azza wa jalla. Kulubuhum utai biro-biro atine kabeh iku biyadihi, tetap kelawan kekuasaane Allah, yuqallibuha ngabolak-balik, hale ngabolak-balik sapa Allah ing kulubihim ing kulubahum kaifa yasha'u hale kaya Allah ngersakaken sapa Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah alam bimurad. Laisa ana iku umpamane Allah, kamnya kam zaidah. Ora ana iku umpamane Allah masyaallah sewiji-wiji wa ta Allah iku as-sami'u kang maha dan kang maha midanget al-basir turun dan jadi iku kang maha ningali sapa Allah. An Luqman dikisahkan, dijelaskan dari Syekh Luqmanul Hakim rahmatullah alaihi annahu qala libni. Suatu saat Syekh Luqman menasihatin putranya. Di Quran juga banyak nasihat-nasihat Syekh Luqman ke putranya. Ya bunayya, ya bunayya. Di sini juga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengutip nasihat Syekh Luqman kepada putranya. Ya bunayya kama tamarradu wa la tadri. Wahai anakku sayang. Ya bunayya itu panggilan anak dengan cara yang manja. Ya bunayya, wahai anakku sayang, kama tamarradu wa la tadri kaifa tamarradu. Sebagaimana engkau tiba-tiba jatuh sakit dan kau nggak ngerti kok kenapa bisa sakit. Hakada tamut wala tadri kaifa tamut. Demikian juga kematian, kok tiba-tiba bisa mati gitu. Ada orang kalau disuruh ngaji jawabnya sibuk aja. Tiba-tiba harus berbaring di rumah sakit. Nah, jadi sibuk nggak tuh? Hah? Sibuk, banyak kegiatan, sibuk, tiba-tiba berbaring rumah sakit. Jadi sibuk apa istirahat total? Nah, gitu. Makanya jangan suka susah kalau sedang dikasih sehat. Kata Nabi kan jaga 5 sebelum itanim khomsan qabla khomsin. Bukan kata Roma, kata Nabi. Ayo bae Roma Irama. Jaga 5 sebelum datangnya 5. Wah, saya waktu itu SD itu lagi itu viral jadi hafal. Itanim khomsan qabla khomsin, jaga 5 sebelum terjadi 5 hal. Mana sihataka qabla saqomika, jaga sehatmu sebelum sakit. Mumpung sehat, ayo datang ke pengajian manapun datangi. Kalau udah sakit nggak bisa. Hayataka qabla mautika, mumpung hidup sebelum mati. Ini sekarang nih yang di kuburan-kuburan nih, yang dulu nggak pernah ke pengajian, pengen hidup lagi, pengen ngaji. Yang di kuburan nih, yang dulu kikir-kikir, sekarang pengen bangun lagi, pengen sedekah. Aduh, pengen ya Allah. Saya pernah dulu sekitar 20 tahun yang lalu kali. 20 tahunan yang lalu nengok orang stroke, orang mantan orang kaya, mantan pejabat, tiba-tiba stroke-nya bertahun-tahun. Saya tengok sedang di kursi goyang, udah susah jalannya. Begitu ditengok lagi pegang tasbih aja. Astagfirullahaladzim. Tengok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana keadaannya ini?
Aduh, saya pengen ke pengajian tapi nggak bisa. Dulu waktu sehat kemana aja, hampir saya ngomong begitu. Mantan pejabat dan orang kaya, Masya Allah. Ini mau sholat susah, anak nggak ada yang nuntun wudhu. Nah, kenapa anak begitu? Karena anaknya nggak bakti ke orang tua. Kenapa nggak bakti ke orang tua? Karena anaknya nggak takut ke Allah. Kenapa nggak takut ke Allah? Karena anaknya nggak dipesantrenin, nggak tahu akhlak gitu. Jadi kalau diterusul kesalahan anak itu sumbernya dari orang tua. Dia tidak mendidik anak sesuai dengan fase-fase yang digariskan oleh Rasulullah SAW. Sebelum 6 tahun gimana cara mendidiknya, sebelum 7 tahun, setelah 7 tahun gimana caranya, udah dijelasin sama Nabi. Sebelum 10 tahun gimana caranya, sebelum 15 tahun gimana caranya. Kalau nggak bisa, pesantrenin atuh gitu. Bagi-bagi tugas. Berat nanti di akhiratnya pertanyaan tentang anak-anak. Kalau anak-anak nggak bisa ibadah, orang tua berat di akhirat persidangannya. Istri nggak bener ibadahnya, suami berat di akhirat. Bawa rezeki campur haram ke rumah, berat, dan suami bapak tanggung jawab di hadapan Allah. Ya Allah, jangan masukin suami saya ke surga karena dulu saya dikasih makan dengan rezeki campur-campur haram. Oh, nanti akan begitu, nanti akan nuntut semua, nuntut pada nuntut anak, nuntut istri, nuntut semua. Bawahan nuntut atasan, semua ada hisab. Hati mumpung masih hidup. Makanya saya setiap pengajian suka prolog, alhamdulillah kita masih dikasih umur, juga dikasih sehat, lebih-lebih dikasih hidayah. Sebab banyak banget nih miliaran orang di kuburan udah nggak bisa ke masjid, udah nggak bisa ke musola, udah nggak bisa ke pengajian. Dulu waktu hidupnya nggak ngaji-ngaji, nah tinggal la haula wala quwata illa billah. Dulu waktu hidupnya kekayaan banyak, nggak mau berwakaf, nggak mau bersedekah, udah mati, udah tinggal nyeselnya. Tadi ada pejabat telepon sore-sore, pejabat di Pemda. Saya mau ngaji malam Rabu, sibuk terus. Dari dulu ngomong begitu melulu. Saya bilang, waduh paksain, nanti kalau yang jemputnya Israel gimana? Apa bisa ngomong sibuk? Jangan merasa masih muda, masih gagah, masih sehat. Aduh, hati-hati, ketipu nanti. Ad-dunya mata'ul gurur. Hati-hati, ketipu sama sehat, ketipu sama muda, ketipu sama gagah. Emang ngaji mah nggak bisa kalau nggak dipaksain mah, berat. Al jannatu huffat bil makarih. Sebab ngaji mah jalan ke surga. Tiap ke pengajian itu kita sama dengan meniti jalan menuju surga. Mati sedang ngaji, saya dah heran, nggak ada siksa kubur. Mani bagus. Wah, sana disiksa ya mah. Oh ngaji ya mah lo. Halo? Mana ya? Mesti ke sakarat dong. Coba cek. Bukan cocokan hiji lumayan. Non cocokan, peliharaan. Kama tamarada wala tadri kaifa tamarada. Anda sakit dan kenapa kok bisa sakit? Gak ada ngeduga. Hakada tamutu wala tadri kaifa tamutu. Demikian juga kematian. Kenapa Anda bisa mati? Nggak bilang-bilang dulu Israel. Nggak bilang-bilang dulu ini mau ngasih sakit. Tiba-tiba stroke, tiba-tiba diabetes, tiba-tiba dan lain sebagainya, tiba-tiba harus masuk rumah sakit.
Mangana ulah males ke pengajian. Nomor satu, so ciri orang yang bakal husnul khotimah senang ke pengajian. Itu ciri-ciri itu. May yuridillahu bi khairin yufaqihu fiddin. Sebab setan tuh benci banget sama orang yang suka ngaji. Kenapa? Karena dia bakal bener hidupnya, bakal tahu halal haram, bakal tahu kotor bersih, bakal tahu ikhlas dan ria, bakal tahu sombong dan tawadu, bakal tahu jalan surga dan neraka gitu. Yang lupa-lupa bakal ingat lagi, yang tidak tahu bakal jadi tahu, yang belum soleh bakal pengen soleh, itu gitu. Jangan benci banget setan tuh sama yang ngaji. Tapi malaikat dan Allah senang banget, sehingga setiap ke pengajian gugur dosa-dosa. Pegel-pegel udah selonjor terus duduknya juga, itu juga penggugur dosa. Pegel-pegelnya Pak Aris, tenang aja, santai aja Pak Aris. Berarti dosa makin rontok Pak Aris ya. Tuh kakek sono tuh udah pegel-pegel tuh, tenang kayak ya, dosa makin setruk, makin bersih gitu. Pak Ipul kemana nih Pak Ipul nih? Oh sip 2 ya. Pegel-pegel, kesemutan, menggugur dosa. Aduh, masya Allah. Ngantuk ngaji. Memang ngaji mah pi surgaeun, jadi angin surga sejuk. Jadi kalau ngantuk biarin aja. Wah, menikmati. Nikmati hilir semilir surgawi. Coba kalau yang nonton dangdut ada nggak yang ngantuk? Wah dong panas, pinarakaeun. Ngaji mah ngantuk, itu biasa, normal. Karena nikmat ini hembusan angin surgawi gitu. Iya, mati sedang ngaji saya dah herat, gimana nggak surga? Dan malaikat yashhaduna, Allah mempersaksikan kepada malaikat orang-orang yang ngaji itu, ushidukum ya malaikati inni qad ghafartu lahum. Malaikat, saksikan semua, aku telah mengampuni dosa-dosa orang yang sedang kumpul di tempat pengajian. Tuh gitu, Allah minta disaksikan kepada para malaikat. Tuh, ya Allah, dia itu mah yang ngaji niatnya bukan mau ngaji, itu mah mau nagih hutang. Dia mah cuman kalau di rumahnya jarang ketemunya di tempat ngaji gitu. Biarin, yang penting kumpul di situ, dia kena terampuni dosa-dosanya. Masya Allah, luar biasa itu. Makanya haji baik pokoknya mah, mau tidur mau melek di tempat ngaji mah urusan belakangan. Kalau perlu bawa bantal ya. Mau ngerti mau kagak ngaji terus, mau diamalin atau belum terus ngaji pokoknya mau gitu. Karena beda kapling antara ilmu dan amal. Ngaji kemana-mana kelakuan masih belum berubah, biarin. Sakit tuh kayak ngaji, ngomong nggak ngaji, lagi nggak ngaji. Terus saja, nanti ada masanya Allah kasih hidayah. Tiba-tiba sakit, harus ke rumah sakit. Kemarin mah gagah, kemarin mah sombong, kemarin mah nggak ada waktu buat ke pengajian. Tiba-tiba sekarang di rumah sakit. Masya Allah. Harus sadar. Hakada tamutu la tadri kaimat. Demikian juga tentang kematian, bagaimana kok tiba-tiba mati? Kenapa bisa mati? Masya Allah, minggu ini berapa di sini yang meninggal ya? Dari mulai almarhum Haji Iwam, lalu Haji Indai kemarin masih sangat muda. Lalu kemarin ibu-ibu di sebelah utara, bapak-bapak sebelah selatan ya. Satu minggu berapa? Masya Allah. Betul kata Imam Syafi'i, akhir zaman akan sering terjadi dua hal mendadak, satu mautin fajah, dua al-fali setruk, kematian mendadak. Makanya yang kaya raya gera bagi-bagikan harta, besi mati mendadak. Nah, wakaf, jariah, masjid, musola, pesantren, mumpung masih hidup. Sebab kalau udah meninggal, anak belum tentu ingat orang tua di kuburan. Harta ada 100 miliar, ayo wakafin 70 miliar.
Jangan yang di kuburan, yang keturunan cukup 30 miliar, aset 100 hektar, wakafin 70 hektar, itu cukup, ahli waris 30 hektar. Jangan yang di kuburan. Itu cerdas mah. Tapi percuma saya ngebahas di sini, miskin semua yang ngajinya. Udah mati, aduh masya Allah, udah nggak bisa apa-apa. Tinggal anak yang tidak soleh mengelola hartanya dengan tidak pakai ilmu Allah, akhirnya jadi jalan gedebak-gedebuk, orang tuanya disiksa di kuburan. Ahli waris menikmati harta warisan, orang tua gedebak-gedebuk disiksa. Tuh akibatnya begitu, gara-gara anaknya ngelola harta tidak sesuai dengan aturan Allah. Nggak bagi sesuai dengan hukum Allah. Makanya saya kalau diminta tausiah di pengajian, di kematian-kematian, yang pertama saya bahas tobat semuanya, takut mati mendadak. Apalagi ahli waris, sahibul musibah. Kadang ada orang tuanya meninggal, anaknya tetap nggak pada sholat, nggak pada ke pengajian, banyak kayak begitu. Masya Allah, keras sekali hatinya. Tinggal orang tuanya nyesel, nggak mesantrenin anaknya. Yang kedua, harta warisan, saya panggil semua isi almarhum, anak-anak, kumpul semua, kumpul, ayo bagiin harta warisan sesuai dengan aturan Quran. Kalau tidak, tunggu menjadi bencana, bom waktu. Saya tanya kemarin di Pak Haji Iwang, Pak Haji, almarhum ini punya pos 2 enggak? Bu Haji punya anak enggak? Punya. Di mana? Di Soka. Udah cerai belum? Kayaknya udah. Nah, kalau udah cerai, istri kedua tidak berhak atas warisan, tapi anaknya tetap berhak. Kasih bagian sesuai dengan aturan Quran berapa persen. Kalau tidak, bencana. Kalau harta dikuasai anak pos 1, anak pos 2, 3, 4 tidak dikasih, tunggu kehancuran. Allah Maha Adil, Allah Maha melihat, Allah Maha tahu. I'malu ma syi'tum, silahkan kamu berbuat sesukanya, sekeinginanmu, tapi Allah awas. Allah sami wallahu innallaha basirum bima ta'malun. Allah Maha melihat apapun yang kalian lakukan. Awas, ada hak saudara yang kau makan, ada hak anak, ada hak orang tua yang kau makan. Hati-hati, bencana, enggak akan berkah. Saya tugasnya gitu doang, udah. Setelah itu kok enggak dipraktekin mereka, urusan mereka. Innama 'alaikal balagul mubin, hai Muhammad, kata Allah, engkau hanya menyampaikan tugasnya. Perkara dia ngamalin enggak, bukan urusan kau. Gitu. Sedangkan ilmu faraid itu, ilmu bagi waris itu, awal ilmin yunza'u fid dunya. Ilmu yang paling pertama diangkat oleh Allah di dunia, dihilangkan adalah ilmu faraid. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu faraid, ilmu cara pembagian warisan sesuai dengan Quran? Kalau suami meninggal, istri dapat berapa, anak berapa? Kalau istri meninggal, suami dapat berapa, orang tua dapat berapa, cucu dapat apa enggak, dan lain sebagainya. Saudara dapat enggak, itu ada aturan. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu itu, memunahkan, memusnahkan? Allah wafatkan ulama-ulama ahli faraid lebih dulu. Makanya untung saya nggak jadi ahli faraid, jadi bakal panjang umur gitu. Guru, wow, ahli faraid banget guru itu, makanya cepat wafat. Pernah belajar tapi nggak ahli. Mantu saya, alhamdulillah Allah kasih paham bagus faraidnya. Moga-moga panjang umur. Jadi kalau ada yang mau ngitung faraid, datang ke sini, mantu yang ngegarap. Paling berapa menit beres pada bagian-bagiannya. Kalau tauhid nanyanya ke saya, faraid nanya ke beliau. Insya Allah. Tapi ngitung faraid harus wani piro gitu, mahal Pak Aris faraid mah. Waduh, saya ingat ke guru itu ahli ikhlas dalam beramal, tapi kalau udah urusan faraid wani piro. Iya,
Ada orang datang, Kiai mohon dibagi faraid kami. Ini harta ada sekian ratus juta, sekian miliar. Saya mau dikasih berapa? Itu pertama yang ditanya. Aset ada berapa, harta ada berapa, harta bergerak, tak bergerak ada berapa, total berapa, saya mau kasih berapa? Misal kasih 5 juta. Oh nggak bisa, 50 juta. Kenapa? Kalau ilmu faraid kan ngitung duit, ngebagi-bagi duit. Lalu kalian enak-enakan saya dikasih kecil, nggak bisa. Tapi kalau Anda belajar Quran, belajar sholat, belajar ngaji ini dan itu, bukan belajar, bukan masalah uang, ikhlas. Tapi faraid harus bayar. Kenapa? Karena ini masalah duit dan kalian harus menjadi ahli syukur. Ada yang ngebagiin. Kalau nggak ada yang ngebagiin, berantakan. Supaya apa? Supaya belajar menghargai ilmu, mahalnya ilmu. Itu wali itu ngomong, pamarkam. Kita ikhlas, babatok dia. Ikhlas di aing, sia kudu jadi ahli syukur, gitu. Itu ikhlas gue, hati gue, tapi lu harus jadi ahli syukur, harus pandai terima kasih kepada orang yang telah Allah jadikan jalan untuk kebaikan. Kenapa? Ini mah masalahnya ngurusin duit. Kalau bukan ngurusin duit nggak perlu bicara duit, gitu. Oh, belajar ilmu faraid pusing itu. Oh, di pondok berapa tahun? Baca lagi, hafalin lagi sambil tengkurap sampai gepeng kanjut. Pusing dites sama guru, tanya ini masalahnya apa, ini masalahnya apa, berapa per berapa, sehingga harus berapa hasilnya. Oh masalah ini ruwet, ini munasakhot katanya. Apalagi kalau nih ya, suami meninggal, dibiarin aja tuh harta, rumah, kendaraan, harta segala macam. Oh, nggak dibagi-bagi. Terus suatu saat sekian tahun kemudian istrinya meninggal. Jadi namanya mumet, ini mumet. Harusnya kan begitu suami meninggal langsung bagi. Nanti istri dapat tuh, dapat godok gini plus bagian hak dia. Nah, enak tuh. Nanti anak-anak dapat berapa? Istri tuh gede tuh, godok gini juga. Nanti sekian tahun kemudian istri meninggal, ibu tuh nanti dibagi lagi anak-anak dapat 2 kali gitu. Kayak saya lah, kayak saya awalnya ibu meninggal, abah meninggal tuh, bagi harta. Nah, istri pertama, istri kedua, ya anak-anak yang udah isinya cerai-cerai panggilin loh. Lalu emak dapat gono gini dulu, setelah itu dapat faraid juga, jadi besar tuh ibu-ibu, isi-isi itu besar. Setelah suatu saat sekian tahun kemudian ibu meninggal, faraid lagi, anak dapat lagi, gitu. Kalau ditunda dulu waktu ayah meninggal belum dibagi, biasa-biasa tenang-tenang aja. Suka begini orang-orang, lah ribut bagi warisan aja, ibu juga masih ada. Itu salah kayak begitu, salah besar, salah besar. Harus buru-buru. Bahkan ada yang mengatakan kalau mau bagi faraid, mayat masih ada langsung bagi. Kenapa? Di saat itu ahli waris masih lembut hatinya, masih berduka, masih nggak ada yang rakus. Nongol rakusnya belum ada nongol, masih sedih semua, masih mudah diatur. Tapi kalau udah sekian tahun kemudian mulai rakus pada nongol, ingin menguasai, ini nafsu. Makanya salah itu kayak begitu. Nah kalau belum dibagi, bapaknya meninggal, sekian tahun kemudian ibunya meninggal, ini gimana ini? Waduh, mumet kayak begini itu. Namanya mana salah mau nasakhot, tumpang tindih. Harus dibagi dulu, bapak kamu meninggal tahun berapa? Terus waktu itu anak yang masih ada siapa? Yang udah meninggal siapa aja? Waktu ibu meninggal, anak yang ada berapa lagi? Waduh, itu double itu upahnya. Atau 50 juta jadi 100 juta itu. Sedangkan harta warisan 110 juta. Makanya, waduh, ngeri. Saya punya rumah pos 2 di sana kan. Di sebelah dekat Rudal. Kan almarhumah pos 2 sudah wafat. Nah, itu meninggal.
wafat, lalu meninggalkan anak satu sama suaminya. Mana suaminya? Nah itu tanah dan rumah kalau misal dijual, misal laku 500 miliar, itu udah saya paroin, udah tuh. Karena masih punya ibu, ibunya dapat gitu, nenek cucunya tuh. Oh, mertuanya yang ngomong gitu. Itu mertuanya ngomong dapat sekian persen. Saya kasih tahu, nenek, ini neneknya anak saya, ini dapat sekian. Lalu anak paling gede anak asal binafsi karena anak tunggal dari pos 2, dapat paling gede itu kalau laku sekitar 500 miliaran, anak bisa dapat 300 jutaan. Jadi itu anak kecil udah kaya tuh. Woi, mana anak saya nih? Kaya nih, kecil-kecil. Nah suaminya dapat sekitar bisa 160 jutaan gitu. Iya, itu harus sesuai dengan Al-Quran gitu. Walaupun saya yang beliin, ada harta almarhumah juga barang-barang, tapi itu tetap pakai paroid. Sampai mertua bilang, enak ya katanya punya suami kiai. Waing teh tuh siapa dulu? Emang kenapa nek? Dulu saya jadi istri muda juga katanya. Pantas anaknya jadi istri muda. Oh, udah ngikutin ibunya. Aduh, jodoh anak segitu. Jadi waktu beliau jadi istri kedua, itu suaminya tuh mertua saya udah almarhum, udah mungkin 10 tahunan ada kali misalnya. Nah itu udah wafat. Ayah mertua itu kaya raya, luar biasa kekayaannya, mobilnya aja puluhan katanya. Nah udah gitu biasa bisnis ketipu, mirip mantunya. Ketipu habis. Nah yang sisa rumah besar, lalu ada tanah juga, itu dikuasai oleh keluarga pos 1. Nah mertua saya yang waktu itu belum kenal itu sama sekali serupiah pun nggak dikasih. Nah disitulah, oh enak ya punya mantu kiai kata gitu. Akhirnya begitu. Dulu, coba Pak Agus ambil semua, habisin. Aduh iya nek, kenapa? Karena takut ke Allah ngambil hak orang. Masa bisa aja saya jual tuh, itu yang di sana tuh. Bisa saya jual, anak-anak masih kecil, belum ngerti, mertua nggak ngerti apa-apa, bisa saya habisin, bisa. Cuma nanti meledak perut saya gitu. Karena menzalimi hak orang gitu. Ada hak orang lain yang termakan oleh masuk ke perut, haram hukumnya. Itu. Nah kalau ini tidak dibagi secepatnya, lalu saya meninggal, nanti hak saya di sana misal 160 juta misal, itu dibagi lagi ke anak-anak saya yang ini sama yang ono gitu. Kalau belum dibagi mumet nanti tumbang tindih. Jadi perlu proses. Kayak saya dulu waktu ngebagi warisan itu tuh Haji Duraham masih ada, almarhum Haji Duraham itu apanya, Wana Haji Ombinya, Mamang nanya, Pak RW, Mamang nanya, ya, datang ke sini yang dibagi harta. Waduh itu, udah sekian puluh tahun. Terus yang meninggal siapa aja, yang duluan meninggal siapa, yang belakangan meninggal siapa, itu mumet itu. Karena kalau duluan meninggal nggak dapat. Contoh Haji Wira, almarhum mantan lurah, itu kan sekarang sedang proses dibayarin tanahnya oleh pesantren lewat Pak Haji Kuswandi, alhamdulillah. Nah itu anak-anaknya, ahli warisnya, ini sudah dibagi sekian meter katanya. Ini punya almarhum katanya. Siapa? Ahmad itu meninggalnya duluan bapak apa duluan Ahmad? Duluan Ahmad. Atau nggak dapat? Jangan dihitung. Nah terus kemana ini nih? Ya hak yang hidup, bagi-bagi sama yang hidup. Gimana caranya? Harus pakai aturan agama. Kalau nggak pakai aturan agama nggak bisa, nanti jadi bencana.
Jadi penghalang hak waris itu ada berapa kemarin? Hah? Artinya nggak dapat warisan. Satu apa? Kematian. Udah mati duluan nggak dapat atuh. Anak duluan lebih dulu matinya dibanding orang tua, atuh nggak dapat warisan. Masa udah meninggal dianterin ke kuburan? Gitu. Gimana kalau punya cucu? Tergantung. Kalau cucu dari anak laki-laki dapat dengan beberapa persyaratan. Kalau cucu dari anak perempuan sama sekali nggak dapat. Namanya dzawil arham itu. Cucu tuh bisa dapat bisa enggak, tergantung. Cuman kalau cucu dari anak perempuan sama sekali nggak bisa. Gitu. Kalau cucu dari laki-laki bisa dapat bisa enggak, gitu. Tergantung kriterianya nanti persyaratan. Saya jelasin kemarin di Pak Haji Iwang. Cuman di Pak Haji Enda itu saya yang nggak ada takdirnya tausiah. Padahal di situ hadir Pak Haji Ombi miliarder, Pak Haji Adung miliarder semua. Tuh, aduh kalau saya takdirnya tausiah nih mantep nih saya bilang. Supaya Pak Haji Ombi, Pak Haji Adung hartanya mungkin triliun kali Pak Haji Adung mah. Suganwe jadi jalan hidayah gitu lah. Apalagi beliau nggak punya anak, masya Allah. Saya pesan dulu Pak Haji RW ke Abah Hidang. Abah Hidang itu kan ente mah deket sama Abah Haji Adung. Kasih tahu mana yang sudah dihibahkan kepada anak angkatnya, mana yang belum. Kalau ada yang sudah dihibahkan harus hibah hitam di atas putih, suratkan. Yang ini sudah dihibahkan. Berarti yang tidak disuratkan itu hak ahli waris semua. Siapa ahli warisnya? Karena nggak punya anak maka lari ke saudara. Kalau ibunya masih ada waktu itu dapat hak ibunya. Istrinya gono gini dulu, nanti dapat saudara. Saudara seibu sebapak nanti dapat lebih gede sekian persen. Saudara sebapak lebih kecil. Saudara seibu nanti itu ada aturannya. Sebab kalau nggak jelas nanti jadi bom waktu, bencana rata-rata. Dunia itu panas. Kalau tidak diatur pakai Quran, bencana dunia itu. Kalau diaturnya pakai nafsu, bencana, senjata makan Tuhan. Yang paling rakus biasanya yang paling celaka. Saya ingat cerita Abah Uci, ada ulama yang waro banget, hati-hati banget. Jangankan yang haram, yang syubhat aja sangat hati-hati. Kalau nggak salah Mama Sobari itu, kalau nggak salah. Itu beliau udah sepuh, ketika menjelang wafat udah dibagi, dihitung. Nih anak-anakku, kalau aku wafat kamu dapat sekian, udah dihitung nih sama Abah nih. Tuh, jadi rukun. Karena bapaknya ulama gitu. Terus anaknya ngaji semua, jadi manut terhadap hukum Allah. Kalau ayah wafat, ini dapat sekian, sesuai dengan aturan Quran, hadis gitu. Mohon nggih ngestoaken sami'na wa ata'na. Itu agama itu tidak, agama itu kacau dari bahasa Sanskerta. Harta diatur pakai agama maka tidak akan kacau. Itu agama Sanskerta. Tapi ini jangan banyak-banyak lah bahasan gini ya, soalnya ini nggak punya harta semua, mau percuma saya. Nah, itu begitu kata guru tuh. Kalau gitu, itu sampai waktu itu Pak Haji Duraham ditelaah telusur, masalahnya ruwet. Cuman ada yang bakal konfrontasi, ngelawan, datang ke sini. Mau protes. Hadapi dengan adem, dijelaskan. Oh iya kalau begitu itu. Hampir konfrontasi. Ngeri. Kalau udah pembagian urusan ngeri. Belum tentu semuanya patuh terhadap hukum Allah, belum tentu. Karena keawaman biasanya ngelawan. Tapi alhamdulillah kasih pengertian, jadi paham dan bisa diatur. Nah, tetap saya ke Haji Duraham wani piro tetap jurus.
Akhirnya ngasih ke pesantren juga, ngasih ke wakaf kuburan juga waktu itu 10 juta apa 15 juta ke makam waktu itu, saya lupa. Nah, mumpung kita masih ada. Cuman kalau pembagian masih hidup, itu namanya hibah. Kita masih hidup, bagi-bagi ke anak. Nih, buat kamu, itu hibah. Nah, pembagian setelah wafat itu namanya apa namanya? Waris gitu. Awas, kita tidak tahu kapan meninggal. Wala tadri kaifa tamutu, hakada tamutu wala tadri kaifa tamutu. Demikian juga kematian, bagaimana Anda bisa mati, kapan, juga ada yang tahu. Mumpung masih hidup, ayo. Mumpung masih hidup, ibadah yang benar, tobat yang banyak, hindari maksiat, takut mati mendadak. Uhadzirukum wa anhaakum wala tahdzirun wala tantahun. Saya udah sering ngasih tahu kalian, kata Tuhan saya. Udah sering ngasih tahu kalian, udah sering ngingetin di berbagai pengajian, di berbagai tempat. Udah ngasih langkah-langkah preventif pencegahan, jangan begini, harus begitu, jangan lupa. Tapi kalian nggak peduli. Masuk kuping kanan, tangan keluar kuping kiri. Ini bukan hanya zaman sekarang, berarti zaman Tuhan saya begitu. Kata beliau begitu. Uhadzirikum wa anhaakum wala tahdziruna wala tahdziru wala tantahun. Saya udah sering ngasih tahu kalian, udah sering ngingetin, tapi kalian nggak denger. Ya ghaibin al khair masghulina bid dunya qaribin tasbutu alaikum. Tasubbu alaikumud dunya tahnaqukum wala tanfa'u wala yanfa'unakum wala yanfa'ukum. Ma jamatumuhu min yadiha wala ma taladzattum biha bal yakunu jami'u dzalika wibalan alaikum. Masya Allah. Orang-orang yang jauh dari amal kebaikan, masih banyak kurang amal, bahkan yang banyak dosa, dengerin. Bahkan kalian lebih sibuk urusan dunia, sibuk wae reka pengajian, sibuk rek berjamaah, sibuk urusan dunia, sibuk. Awas an qaribin, sebentar lagi dunia akan meninggalkanmu. Bisa dua macam. Bisa dunia ninggalin kamu, berarti bangkrut, kita masih hidup. Paham ya? Bisa kita ninggalin dunia, masih banyak harta, cuman kita udah meninggal. Bentar lagi dunia akan meninggalkan engkau, atau engkau meninggalkan dunia. Wala yang faukum, nggak ada gunanya apa yang telah kau kumpulin. Nggak ada gunanya apakah yang kau senengin, ditinggalin semua. Yang kau bangga-banggakan, mobil mewah, rumah mewah, jabatan tinggi, nggak ada yang ke bawah. Ada. Bal yakunu jamu dzalik wibalan, bahkan itu semua menjadi bencana buat hisabnya berat di akhirat. Hisabnya berat. Kecuali jadi wali, Kos Abah Uci ya. Wafat, beliau miliarder tapi wafat jadi wali, selamat, cuman tetap hisabnya lama gitu. Jangankan manusia kayak kita, Nabi Nuh aja hisabnya lama. Siapa yang Nabi terkaya? Sulaiman. Nabi Sulaiman itu bersama manusia-manusia kaya, orang soleh miskin udah masuk surga, ini nunggu 500 tahun lagi. Itu termasuk Nabi Sulaiman. Orang miskin udah ke surga semua, mukmin miskin, fuqara. Nah, orang kaya belum, harus nunggu 500 tahun lagi. Nah, belum pernah. Audit dulu, audit. Dari mana dipakai apa? Dari mana dipakai apa? Orang miskin yang apa yang mau dihitung? Sendal cuma sepasang, piring 2 doang, sendok garpu sepasang. Ngontrak tuh boga imah. Apa yang mau dihisap? Makanya untung yang miskin ya, cepat masuk surganya itu. Asal soleh.
udah miskin nggak sholat lagi, itu lo ngaji deh. Neraka tau. Dunia neraka, akhirat neraka tau. Dan sabar gitu. Kalau nggak sabar, neraka kabeh. Di dunia neraka, akhirat neraka. Ikhtiar dagang kerja kau miskin terus, terserah Allah. Ikhtiar dagang kerja tani kau miskin terus, terserah. Maksimal profesional gigih, tapi kau miskin terus, ridho ya Allah ridho. Nah ini nih kayak begini, soleh lagi gitu. Tapi kalau ngerusulok melulu miskin jengkel, itu mah neraka dunia akhirat. Orang kaya termasuk Nabi Sulaiman 500 tahun lagi. Cuman ya mungkin kalau Nabi Sulaiman nunggunya di lobi yang rada enak gitulah. Kalau kita 500 tahunnya rada kepanasan gitu. Ada di kitab itu, termasuk Nabi Sulaiman nunggu 500 tahun. Jadi mending kaya mending miskin? Hah? Kaya. Tetap lah mending kaya. Saya jangan pernah ngerasakan kaya mah. Kaya dan duluan ke surga katanya. Nggak bisa, tetap 500 tahun. Abah Uji itu luar biasa, hartanya, tanahnya, saya yakin, asetnya, itu hisabnya luar biasa itu auditnya. Cuman karena wali pasti semangat, pasti selamat gitu. Tetap hisab, kecuali mayasyaillah. Jangan ada doa hasibni hisabai yasiro, ya Allah hitunglah semua amalku dengan secepat mungkin gitu. Ada itu doa kalau baca Quran apa tuh, baca surat apa, imam baca surat apa tuh, apa makmum sunnah baca itu Rabbi hasibni hisabai yasiro. Imam baca surat apa nak? Al-Ghasyiyah, ya betul, Al-Ghasyiyah. Alhamdulillah tak hafal Quran Maya ben nggak jawab. Gimana ayat terakhirnya tuh? Aduh, harus dari ayat pertama ini, panjang lagi Al-Ghasyiyah mah. Apa tuh ayat tuh ujungnya? Apa kata? Inna alaina iyabahum thumma inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Imam dan makmum sunnah baca Rabbi hasibni hisabay yasiro. Ya Allah, ya Tuhanku, auditlah amalku secepat mungkin, semudah mungkin gitu. Saya mau dilok macam meren makanya nanti apal Rabbi hasibni hisabay yasiro. Kayak habis baca apa, imam baca itu tuh surat apa tuh yang makmum sunnah baca juga, summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholati falahum ajrun ghairu mamnun wa ma yukadzibuka ba'du bid-din alaysa Allah bi ahkamil hakimin. Makmum imam sunnah baca apa? Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, aing ngaji mah bisa, ngaji fikih diatur di kitab. Sunnah imam dan makmum baca itu, sunnah nggak wajib. Kalau yang tadi Rabbi hasibni hisabay yasiro, ya Allah nanti aku di yaumil hisablah dengan secepat semudah mungkin gitu. Dijawab sat surga, nah gitu. Siapa tahu. Bal yakunu jami'u dzalik bibalan. Apalagi itu Raja Hasan al-Bolkiah itu waktu tahun berapa? 10 tahunan yang lalu mobilnya 7.000. Mobilnya 7.000. Raja Brunei Hasan al-Bolkiah 7.000 itu kalau dicobain satu-satu nggak cukup umurnya. Sekarang mungkin belasan ribu atau puluhan ribu sekarang. Itu hisabnya, kebayanglah hisabnya. Masya Allah.
Kecuali misal beliau hartanya triliunan lalu wakafnya triliunan juga, wah itu yang akan menolong. Tapi kalau kikir, bencana dunia, bencana akhirat. Naudzubillah min dzalik. Makanya kata Allah, ad-dunya mata'ul gurur. Dunia itu sesuatu yang menipu, menjerumuskan, ketipu gitu. Banyak orang lupa daratan, lupa lautan gara-gara dunia. Kenapa? Karena imannya belum kuat gitu. Harusnya kita boleh kaya, punya 100 triliun, tapi imannya harus 200 triliun nilainya gitu. Jadi iman harus lebih dahsyat dibanding kekayaan gitu. Kayak orang pegang handphone, kalau imannya belum dahsyat bahaya banget. Sama dengan pegang golok gitu, pegang pisau. Handphone hanya sebuah alat, bisa jadi ladang pahala, bisa jadi ladang dosa, tergantung siapa yang pegang. Sama dengan senjata. Sama harta juga begitu, harta. Sama kesehatan juga begitu, tergantung iman kita. Makin sehat makin banyak dosa bisa, makin sehat makin banyak pahala bisa. Silahkan kaya, tapi wakaf yang banyak, sedekah yang banyak, manfaat untuk sesama, sisanya untuk sendiri dan keluarga gitu. Ya gulam, wallahu a'lam bishawab. Saya kemarin janji mau nerangin aurat ya. Ibu-ibu mana nih? Perhatikan ya. Tapi ada suaminya lah. Kemarin kita sudah ngebahas tentang apa? Cara istinja ya. Halo? Ini harus lihat nih, kalau nggak lihat nggak bisa. Coba masing-masing yang di sampingnya terlalu khusyuk dikasih tahu. Kita selawatan dulu ya, biar ada dada segar. Ya Rasulullah, salamun alaik Abi Afsani wa Daroji Adfataya Jiratal Alamin Ya uhailal judi wal karami uhailal judi ini masalah aurat. Dengerin, mudah-mudahan semuanya sudah tahu. Kalau udah tahu, mudah-mudahan lebih tahu lagi. Yang belum tahu ini kasih tahu sama anak dan istri ya. Pak Haji Hashim siap ya. Ini belajar aurat dulu. Aurat laki-laki ya. Atasin aja lah. Aurat laki-laki lebih aman dari wanita. Kasih tahu istrinya, kasih tahu anak dan mantu. Kalau nggak tahu, dosa. Kepala rumah tangga dosa. Berat di akhiratnya. Aurat laki-laki hanya mulai dari pusar sampai lutut. Jadi kalau kita sholat atau toab, ini toab nih, makanya yang pulang haji, pulang umroh banyak yang mardud, nggak ada perubahan karena nggak tahu hukumnya. Makanya kata Syekh Abdul Qadir, hei yang mau haji ke Mekah, kesini dulu ke Baghdad, nggak sah lo ke Mekah tanpa ke gua, gitu. Haji dulu ke sini ke Baghdad, langsung ke Mekah nggak sah lo. Kan sebabnya maksudnya ngaji lah, kain sih ngaji, gitu kata Tuan Syekh gitu. Nah, aurat laki-laki itu semua tahu, cuman prakteknya nih. Jadi kalau kita sholat toab pakai celana jojon, tahu jojon ya? Celana ugut, di atas pusar, bawah lutut, sah. Kalau sholat, kalau toab nggak sah, kan? Nggak boleh pakai berjahit. Jadi dia nggak pakai peci, nggak pakai sarung, nggak pakai kaos oblong, nggak pakai baju.
celana ogut doang kolor, cuman di atas pusar, di bawah lutut, sah. Cuman nggak punya adab, gitu. Kalau bicara sah, sah, tidak wajib diulang. Cuman nggak punya adab. Nah sekarang permasalahan yang jarang dijelasin oleh pengajian-pengajian fikih, kecuali santri. Kalau santri yang ngaji semua. Ini kelemahan pengajar fikih ini, kurang detil kadang. Laki-laki kalau terlihat dari bawah nggak batal. Saya pakai sarung nih, nggak pakai celana di dalam. Pakai sarung, saya nggak pakai celana loh. Percaya nggak? Perlu dibuktiin? Saya pakai sarung, nggak pakai celana, tapi saya pakai sarungnya di atas pusar, di bawah lutut dikit. Mungkin 4 jari bawah lutut. Berarti ketika saya sujud, orang belakang bisa lihat nggak lutut saya? Bisa. Berarti kelihatan nggak dari bawah? Kelihatan, nggak batal. Atau ada yang ngintip di belakang, loncengnya kelihatan, nggak batal. Laki-laki kelihatan dari bawah nggak batal. Tapi awas, kalau kelihatan dari samping, ini yang sering terjadi. Laki-laki kalau kelihatan dari bawah doang nggak batal, tapi kelihatan dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, batal. Jadi kalau pakai sarung di bawah pusar, lalu nggak pakai kaos dalam, ketika duduk ini begini nih, kancing baju nih, antara sela-sela kancing begini kebuka, pusar kelihatan, batal sholatnya. Ini sering terjadi, gitu. Atau pakai kaos dalam dia, cuman kaosnya longgar. Ini saya jelasin begini, ada gurunya waktu ngaji di guru begini, Gandaria. Sanad Fathul Mu'innya nyambung ke Gandaria, terus ke Mama Suhaimi Padarinjang, terus ke guru-guru sampai ke Rasulullah, gitu. Kita pakai kaosnya longgar, kaos doang, cuman pakai sarungnya di bawah pusar. Begitu ruku sujud, kaosnya karena longgar kelihatan dari arah leher kita, pusar kita, batal. Karena longgar kaosnya, kecuali kaosnya yang ketat. Paham ya? Makanya saya ingat guru, kalau udah baris santri, itu tuh sarungnya ke atasin, atas besar. Ke atas, selalu sidak. Itu tuh kurang atas sarungnya. Jangan asal pakai sarung. Atas besar. Perbaiki atas pusar. Itu saya ingat banget, hampir tiap sholat guru ngecek santri-santri yang sudah baris di belakang. Atas besar. Langsung Pak, saya besi di sela-sela kancing kelihatan, batal saya sholatnya, gitu. Nah, terus saya kalau Jumatan kadang lihat orang-orang yang kerja nggak pakai sarung, udah mah pakai kaos atau baju pendek, pakai blue jean atau celana kerja. Begitu dia ruku sujud, kaosnya naik ke atas, celananya turun ke bawah, kelihatan nih punggung nih, pas pusar, berarti batal sholatnya. Ini yang sering terjadi nih. Kecuali celana turun, baju naik, tapi masih ada kaos yang masuk ke dalam celana, aman itu. Ini enggak, atau kaosnya naik ke atas, celananya turun, kelihatan nih kulit nih. Kalau ditarik garis lurus, dia masih daerah pusar, batal sholatnya. Berarti udah sholat belum? Belum sholat hukumnya itu. Ini gara-gara nggak ngaji, makanya wajib ngaji ya tak. Kalau ngaji bakal bener orang sholatnya, ibadahnya. Kalau nggak ngaji nggak akan bener. Walaupun rajin banget ke masjidnya, nggak ada apa-apanya. Kelihatan dari depan, belakang, samping, batal. Depan batal laki-laki, tapi dari bawah enggak. Nah sekarang ibu-ibu, Bu, dengerin, santriwati, ya? Santriwati udah tahu kali, udah ngaji. Kalau perempuan auratnya seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ini kasih tahu sama istri dan anak perempuan dan mantu perempuan. Kalau nggak dikasih tahu, dosa sebagai pemimpin rumah tangga. Di akhiratnya berat, wajib ngedidik.
kecuali wajah dan telapak tangan. Apa wajah? Kita harus tahu definisi wajah. Definisi wajah itu ada tul, ada ardun, ada panjang, ada lebar. Panjang kali lebar. Panjangnya itu mimana biti sya'ri ra'si ila muntahad dzaqon. Saya masih hafal itu. Panjangnya itu dari mulai sini nih, mulai tempat tumbuhnya rambut sampai ke ujung rahang gigi, muntahad dzaqon. Sampai ini ujung rahang gigi nih. Ini wajah. Panjangnya dari sini, dari tempat tumbuhnya rambut mulainya, ini wajah. Kalau udah mulai ada tumbuh rambut bukan wajah. Lalu sampai muntahad dzaqon, sampai ini ujung rahang, ujung dagu. Jadi ini wajah bukan nih di bawah dagu wajah bukan nih, bukan wajah. Nah sekarang nih ibu-ibu, lalu lebarnya itu ma bainal udunen, dari mulai daerah wajah tuh dari kuping kanan ke kuping kiri, ini wajah. Jadi kalau ditarik garis lurus begini, ini wajah tuh sampai sini. Ini bukan wajah nih. Karena ini bukan wajah, maka kalau sholat pakai mukenanya kayak pakai jilbab, nggak sah sholatnya. Ini yang jarang dibahas, kecuali di pesantren. Ibu-ibu kalau pakai jilbab kan begini ya. Nah, kalau pakai jilbab kan begini. Tuh, terus kan begini nih ya. Terus ini kan kelihatan nih. Ini nih ya. Lalu dia pakai mukena juga kayak begini, nggak sah sholatnya. Karena ini bukan wajah. Kan yang kebuka apa doang? Wajah dan telapak. Berarti sampai sini doang yang boleh kebuka. Ini nggak boleh, ini bukan wajah. Gitu. Sehingga mukenanya harus begini tuh. Sampai dagu, ketutup dagunya supaya aman. Makanya saya ingat waktu guru bagi-bagiin mukena di Gandaria, dakwah tapi sambil bagi-bagi mukena. Itu. Jadi dakwah bilisan sama bilhal. Sebab itu mukena yang di pasar nggak syar'i katanya gitu. Nah, udah gitu. Nah, sekarang yang tawaf, umroh, tawaf haji. Ibu-ibu tawaf kan nggak pakai mukena rata-rata, atau pakai mukena cuman kayak pakai kerudung, atau nggak sah tawafnya. Makanya jadi haji mardud. Waktu sebelum haji cinta dunia, pulang haji lebih cinta lagi ke dunia karena mulangin modal. Wajib dari mana? Diam aja. Wajib mau kemana? Diam aja. Enggak. Bu Hindun mau kemana? Diam aja. Bu Hindun, Bu Hindun, Bu Haji. Oh iya Haji. Hindun sih ya. Nah, emang belum tahu gua Haji. Apa artinya sebuah nama, sebuah titel haji? Orang panggil haji enggak ada urusan. Ini mau boro-boro baru pulang umroh juga pengen dipanggil haji sekarang. Pulang umroh hajatan, hormat kami kedua mempelai haji pulan hajah pulana. Buku belum haji, baru umroh, bukan haji, umroh mah. belum wukuf. Sekarang kadang udah menghajikan diri, terutama di perumahan-perumahan. Baru pulang umroh dipanggil haji, emang garapnya celi nggak dengenan. Apa ya? Bising, telinga tuh bising. Karena awam. Yang haji aja jangan mau dipanggil haji, jangan berharap gitu lah. Kalau manggil terserah urusan dia. Apalagi umroh, itu ngebohong itu. Kalau misal ada yang panggil haji, maaf saya belum haji, baru umroh aja. Gitu atuh yang jujur, ini malah menikmati. Bohong eta. Bahkan guru waktu haji tuh, kalau bisa yang belum haji jangan pakai peci haji katanya, kecuali di kampung sendiri. Kenapa? Itu sama dengan ngebohong orang. Kayak gitu. Kecuali kampung sini, kalau yang kampung sendiri mah udah pada tahu orang kita belum haji kayak gitu. Makanya Pak Haji Agus hati-hati ya. Nggak bohongnya neta. Nah perempuan nih, saya jelasin bagian atas dulu tadi ya. Jadi kalau tawaf
ini pakai mukenanya atau kerudungnya ininya kelihatan, nggak sah tawafnya. Kalau nggak sah tawafnya, kalau tawaf ifadah, tawaf haji, tawaf rukun, itu berarti hajinya nggak sah. Tawaf ifadah namanya. Umroh, tawaf rukun umroh, nggak sah umrohnya. Berarti dia sama dengan belum haji belum umroh. Waduh, duitnya mahal, ngantrinya 30 tahun, nggak sah. Gara-gara apa tuh? Nggak ngaji, nggak ada ilmu. Safari religi doang ke sana. Wajib pakai ilmu. Makanya kata Syekh Abdul Qadir, ngaji haji dulu ke gua ke Baghdad. Kalau ke Makkah langsung nggak sah lo haji lo. Gitu artinya ngaji lah kaya. Nah udah gitu, saya kasih solusi ibu-ibu yang umroh yang haji. Sekarang mah enak, ada ciput ya, ciput. Jadi yang umroh tawaf sebelum pakai kerudung pakai ciput dulu. Tahu kan ciput ya? Pak Haris kurang perhatian sama istrinya nih kayaknya. Mana Ibu Haris? Ini kayaknya Pak Haris kurang perhatian ya Bu ya. Ciput nggak tahu katanya. Pak Bambang tahu tuh. Kalau sama kakek. Ciput tuh kerudung ketat bulat. Nah itu elastis. Jadi nanti ciputnya bisa langsung dimasukin ke dagu ke sini. Dagu dimasukin ke ciput. Jadi terus rapi ketutup. Sehelai rambut aja ujungnya doang keluar batal. Hati-hati nih. Sedang sholat atau sedang tawaf keluar ujung rambut satu doang dikit batal. Makanya perempuannya paling mudah ke neraka. Ya, karena ibadahnya aja lebih ekstra hati-hati peraturannya. Kalau nggak ngaji udah hancur udah perempuan. Siapa suaminya? Ini suaminya ikut ke neraka. Karena nggak ngedidik. Sedangkan isi Pak Agus banyak, ada 4 apa 6 ya. Wah sana berat di akhirat ya. Nggak jadi ke surga katanya. Udah pede-pede mati di kobong. Ada mati dia pesantren. Aduh gawat. Anak seberapa ya tak isi genap. Berat. Makanya itu perempuan kalau sedang tawaf harus dikontrol sama suaminya. Itu tuh rambut keluar tuh dikit, aduh ujungnya doang satu lagi dikit fatal. Maka putaran itu berapa langkah dia jangan dihitung. Minggir dulu, perbaiki dulu, aturan udah 5, anggaplah 4 dulu putaran gitu. Karena balik lagi ke belakang nggak bisa. Udah jangan dihitung putaran yang kelima tuh, anggap 4. Benerin dulu. Makanya kalau pakai dulu belum ada ciput suka pakai anduk kecil, dirapihin dulu semua ke belakang, lalu disisir pakai anduk begini, lalu diikat yang rapi. Tuh. Mau sholat begitu. Nah sekarang ada ciput. Nah makanya mau kananya beli di saudara saya gitu. Ini promosi sekalian. Kalau mau kananya di Teteh, di Gandaria, di sini itu beliau bikin udah begini nih mau kananya ada syar'i gitu, udah pakai ke sini. Udah ke sini rapi gitu. Nah, sekalipun rapi udah ketutup dagu, kalau ada rambut keluar batal. Awas nih, tawaf mau sholat, mau tawaf mau sholat. Itu bagian atas ya. Sekarang bagian tengah. Perhatikan nih semua ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya istri dan anak. Bagian tengah. Kalau misal ibu-ibu tawaf sholat, mau kenanya sepotong, artinya atas sama bawah beda, sepotong-sepotong. Kan ada mau kena terusan sampai bawah. Nah itu yang dijahit di syari itu terusan. Kalau misal nggak pakai baju dalamnya, begitu dia takbir begini, perempuan kan takbirnya begini, bukan begini, beda sama laki-laki. Takbirnya segini. Nah, ketika dia ngangkat tangan, lalu kelihatan kulit perutnya batal. Kenapa? Karena perempuan mah kelihatan dari seluruh arah batal. Kalau laki-laki kelihatan dari bawah doang nggak batal kan? Perempuan mah termasuk dari bawah juga batal. Gitu. Termasuk tangan, ini yang masalah nih. Tangan ibu-ibu, tanganmu kena nih, ya. Aurat harus tertutup kecuali wajah dan
telapak tangan. Nah, berarti sampai pergelangan tangan harus lewatin dikit mukena, sampai pergelangan tangan. Sekalipun mukenanya sampai sini, sampai sini nih, lewat mata, lewat apa? Sendi. Apa namanya ini nih? Sendi, pergelangan ya. Tapi ini yang jarang dibahas nih. Tapi tangannya longgar begini nih, tangan mukena atau tangan waktu toab. Dia pakai baju kan waktu toab. Si ibu-ibu, nah, emang sampai sini. Cuman ininya longgar, nggak sah. Kenapa? Kalau begini kelihatan nggak dari bawah? Batal. Ini kelihatan nih, ini aurat. Berarti harus lewatin pergelangan dan rapat begini. Gitu. Sholat maupun toab. Kalau enggak, batal, enggak sah. Kalau dari awal enggak sah, kalau dari tengah batal namanya. Kalau dari awal kayak begini enggak sah sholatnya, toabnya juga enggak sah. Makanya mau kena suka pakai tali ke sini kan, dicangkolin supaya enggak ketarik begini. Toab gimana? Toab nggak pakai, ibu-ibu pakai baju toab ketarik batal, nggak ngerti, nggak sah haji umrohnya. Gitu. Di samping harus segini, nyampe sini harus rapat. Berarti ada rempel karet. Walaupun sampai sini, tapi ini tangannya longgar, mau kena sholatnya nggak sah, karena kelihatan dari bawah. Toabnya nggak sah. Nah, itu dulu saya ingat, saya berangkat haji sama guru waktu itu. Guru ngasih tahu ibu-ibu, Bu, eta pakai baju kayak begitu longgar atau enggak sah toabnya, hajinya enggak sah, lu mahal-mahal haji. Terus kumaha tuh kiai? Punya kaos kaki berapa? Ini karena ada setrumnya nih, nyen kaget bae. Waduh. Gimana tuh caranya? Kiai nanya, punya kaos kaki berapa? Ya punya 2. Potong. Sudah dipotong kaos kaki. Potong. Terus untuk apa? Bajunya giniin, masukin kaos kaki supaya rapat. Jadi penjepit kaos kaki, jadi rempel. Sholat toab harus rapat ininya. Kalau kelihatan dari bawah, walaupun ketutup sampai pergelangan, nggak sah. Termasuk sholat. Makanya kalau punya mau kena harus sampai sini dan ininya pakai rempel. Tapi sekarang saya bilang gampang sekarang mah. Pertama untuk wajah ada ciput, untuk tangan ada manusia setan. Itu manusia setan. Apa singkatannya, Bu? Manset. Ada manset sekarang mah. Jadi kalau mau kenanya longgar atau mau toab pakai baju biasa longgar, tangan bajunya masukin ke manset, rapat jadinya. Itu untuk tengah ya. Tangan, kulit perut nggak boleh kelihatan walaupun dari bawah. Wajah atas sudah 1 helai rambut pun walaupun 1 mili ujungnya doang nggak sah, batal toabnya, sholatnya. Tangan kayak begitu tadi, kulit perut nggak boleh. Makanya kalau mukanya terus sampai bawah aman. Nah sekarang bawah nih, bawah nih. Kalau sholat mah enak. Kalau kan itu saudara kalau bikin mukena misal tinggi badannya 150 cm, 1,5 meter, maka bikin mukenanya lebihin 0,5 meter. Umumnya lebihin 0,5 meter. Jadi kalau pakai mukena mau sholat, kalau mau toab kan nggak mungkin pakai mukena, nggak bisa jalan. Itu pakai sampai selesai ke bawah, lembar ke bawah, lalu maju ke sajadah, jadi keinjak, jadi belakang bututnya panjang. Ketika dia sujud aman, paham ya? Nah, kalau toab, nah ada ibu-ibu sholat di masjid di Kupang sama anak-anak perempuan saya tuh, kan ada tempat sholat perempuan ditutup. Ibu-ibu pakai mukena di masjid, ada sarung laki-laki biasanya ya di masjid. Itu memang DKM-nya juga nggak syar'i, nggak ngaji. Nah, sarung laki-laki dipakai perempuan. Begitu sujud, kelihatan jempol kakinya.
Atau kan terbatas pendek bareng laki-laki. Kelihatan jempol kaki, dikasih tahu sama anak-anak, Bu maaf itu tadi jempol kakinya kebuka, sholatnya harus diulang. Nah nggak apa-apa kali sedikit ini. Aduh, malah emosi, tersinggung. Harusnya oh iya makasih deh untuk dikasih tahu. Aduh makasih hidayah Allah ini sebagai tanda syukur 200.000. Itu ahli syukur mati betah namun menang nikmat ya Allah gitu. Malam yaskurin nas lam yaskuril. Nah, siapa yang nggak berterima kasih kepada sesama maka belum dianggap syukur ke Allah. Karena kita selamat gara-gara yang ngasih tahu gitu. Syukur ke Allah. Kenapa kamu ngasih upah ke yang ngasih tahu? Disuruh Allah, syukur nikmat. Walaupun jempol kaki ujungnya doang, kukunya doang batal. Perempuan, hati-hati kalau sholat itu, masya Allah. Sekarang toab nggak mungkin pakai mukena. Toab itu rata-rata pakai celana panjang ibu-ibu. Boleh-boleh aja. Cuman nih sekali lagi. Kalau nggak pakai kaos kaki sah nggak? Nggak sah. Wong harus seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Harus pakai kaos kaki. Dan pakai kaos kakinya juga jangan asal. Begini, saya contohin ini ya, tangan. Misalnya kaki kita, celana sampai sini. Lalu pakai kaos kakinya dimasukin ke dalam celananya longgar. Kira-kira bagian betis kelihatan nggak dari bawah? Kelihatan, walaupun tidak ada yang lihat, walaupun gelap gulita, tetap batal, tidak sah. Itu aturan, bukan lah nggak ada yang lihat ini, lah gelap ini di kamar sholatnya sendiri, nggak bisa. Itu aturan. Bukan standarnya penglihatan orang, bukan. Ini aturan. Harus begitu. Mau gelap gulita, mau sendirian di kamar, digelapin, tetap batal atau tidak sah. Terus gimana caranya? Begini. Kalau sekarang enak, misal mau toab nih, sebelum pakai celana luar yang longgar, pakai legging dulu, street. Terus udah gitu, setelah pakai legging, baru pakai kaos kaki. Ujung celana streetnya masukin ke dalam kaos kaki, jadi rapi. Baru pakai celana luar. Kelihatan nggak betis? Nggak bakal. Tinggal breakdance wae zaman dulu mah. Bener? Kan breakdance begitu ya. Celana masukin ke kaos kaki, pakai sepatu. Senang saya dulu tuh ngeliat orang breakdance. Ada teman sekolah ahli breakdance. Jadi ingat aja. Itu jadi perempuan mah okos lepet, yang lepet. Waduh, kudu apa ya? Kudu rapet kabeh, rapet. Bawah, atas, kanan, kiri, depan, belakang, kecil wajah dan telapak tangan. Longgar dikit batal atau enggak sah. Kalau dari awal longgarnya enggak sah. Kalau di pertengahan melonggar kebuka batal namanya. Dari awal sudah sah, tiba-tiba pertengahan kebuka namanya batal gitu. Kalau dari awal udah kebuka namanya tidak sah gitu. Sama-sama aja, sama-sama nggak bener gitu. Samanya hukumnya belum toab dan hukumnya belum haji, hukumnya belum sholat gitu. Gitu. Jadi perempuan itu makanya paling banyak masuk neraka perempuan. Kenapa? Karena ibadah lagi loba jasa anu can bener. Itu. Udah gitu, yakfurnal ashir. Kenapa itu sholatnya rajin, puasa rajin, kok ke neraka aja? Kenapa? Karena banyak yang ngelawan sama suaminya. Wah. Oh, dengerin nih Bu Aris, awas ya. Walaupun tukang sholat, tukang puasa, tukang tadarus, hafal Quran, tapi ke suami ngejengkelin dulu. Tunggu, silakan pintu neraka mana yang mau kau masuki? Itulah perempuan. Tetap Aris untung isi gue ngaji nih. Makanya perempuan mau ke neraka mudah seperti mudah ke surga. Mana mudah ke surga? Perempuan mah nggak usah tahajud, nggak usah sholat sunnah, puasa sunnah, nggak usah tadarus, nggak usah sedekah, cukup sholat 5 waktu, cukup puasa Ramadan,
dan patuh ke suami. Silakan, min ayyibabin, pintu mana yang kau mau pilih surga. Patuh ke Allah, cukup fardu-fardu aja. Sholat 5 waktu, nggak perlu tahajud, ba'diyah, qobliyah, nggak perlu puasa Senin, Ramadanan, cukup patuh ke suami. Sampai suaminya izin nikah lagi, monggo patuh baik suamiku. Eta mah pilih pintu surga yang mana yang kau masuki. Patuh. Tapi emang kamu nggak panas kok ngizinin? Moga-moga panas di dunia menembus nanti di akhirat tidak akan panas lagi. Wah, mantap. Setuju Pak? Nah, setuju Bu? Enggak. Nah gitu ya. Jadi udah mah ibadahnya banyak banget aturan, ke suami juga harus akhlak mulia perempuan itu. Gitu. Jadi pantasan waktu Nabi Isra Mi'raj itu kan dibuka tabir oleh Allah, bisa ngelihat surga neraka. Begitu ngelihat neraka, kok ya Jibril, kenapa ini penghuni neraka kebanyakan kaum Hawa? Apa sebabnya? Apa mereka nggak sholat? Sholat. Apa nggak puasa? Puasa. Apa mereka sedekah? Sedekah. Tapi kenapa kebanyakan neraka? Yakfurnal ashir. Kebanyakan perempuan sering ngejengkelin suami, kurang syukur kepada suami. Dia dikasih rumah oleh suami, kasih nafkah oleh suami, dilindungi, dikasih ilmu oleh suami, tapi dia sering ngecewain suami. Inilah yakfurna, kufur nikmat gitulah. Nggak pandai berterima kasih. Ada pertanyaan tentang ini? Tentang aurat? Tentang kemarin cara kencing, cara cebok? Udah ya, cukup ya. Mudah-mudahan ini kita makin nambah ilmu, makin benar ibadah kita, dan makin selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Titip doa sebuah haji nenek jatuh. Hah? Titip doa. Oh, sakit ah. Ini ada Ibu Haji Neneng binti Haji Arsyad namanya. Beliau wakaf ke sini udah sekitar 100 jutaan. Alhamdulillah. Umurnya sudah sekitar apa ya? 70 apa 90 gitu. Namanya udah sepuh, jadi sering sakit-sakitan. Mudah-mudahan Allah kasih sabar dalam sakitnya. Kalaupun mau dipanggil Allah, mudah-mudahan Allah kasih yang terbaik, husnul khatimah, dan wakafnya semoga jadi tabungan yang melimpah ruah untuk beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di guru juga sering ngemis-ngemis doakan, gaya doakan itu beliau itu. Ngajinya juga waktu saya ngajar di Jati itu istiqomah ngajinya dibanding yang lain. Dan itu wakafnya itu lari, dan bukan hanya ke sini. Luar biasa hidayah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah min amika bi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa syukru wa ghairi jalali jikal karim azim sultan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin salatan tasya biha ala al-arzaq wa tuhsinu biha ala al-akhlaq wa ala alihi wa sallam. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha li walidina li awladina wa masyayikhina li ikhwanina fid din wa li ashabina hababina wa habana bi kalaman ahsana ilayna lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabb. Allahumma shfi maradi hajjana binti Jarsan. Syuhadaha syuhadaha la yughadiru saqama wa la alama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qad ja'alna bi'ana min ta'ala wa amalna la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Shalli wa sallim 'ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.